Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Syahira dengan NPM 233510322. Nah, di sini saya dari kelas 6A, lalu di sini saya akan melakukan implementasi freelance dan juga trunking itu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum routing dan switching. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai modul yang akan saya implementasikan ini. Nah, di sini tuh kita sudah mendapatkan modul ya dari pertemuan sebelumnya yang berisi topologi seperti ini. Di mana di sini kita diminta untuk melakukan addressing menggunakan VLAN. Nah, VLAN yang kita gunakan di sini itu ada VLAN 10, 20, dan 30. Lalu di sini juga kita ada mendapatkan tabel yang berisikan IP address dan juga subnet mask yang akan kita gunakan, serta di sini juga kita mendapatkan penamaan untuk VLAN yang akan kita gunakan. Nah, di mana nanti setiap VLAN ini itu kan kita beri nama sesuai dengan nama yang sudah tersedia di sini. Dengan instruksi ini juga nanti itu pada topologinya kita akan menggunakan tiga jenis kabel, yaitu ada kabel strike. Nah, itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya seperti menghubungkan antara PCA dengan switch satu dan juga menghubungkan antara PCB dengan switch 2. Lalu di sini juga ada kabel cross yang berfungsi itu untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, itu di sini contohnya itu adalah menghubungkan switch satu dengan switch 2. Lalu di sini juga akan kita juga akan menggunakan kabel konsol, yaitu dibutuhkan nantinya untuk melakukan konfigurasinya. Nah, baiklah di sini saya akan langsung implementasi pada konfigurasinya langsung. Nah, di mana di sini kita membutuhkan dua switch ya. Di sini kita menggunakan switch yang 2960. Lalu di sini juga kita menggunakan dua PC. Nah, ini kita letaknya asal aja nggak apa-apa. Yang penting rapi. Nah, di sini saya akan mengganti dulu penamaannya sesuai dengan yang ada di modul tadi, yaitu PCA, PCB, S1, dan juga S2. Nah, di sini saya akan ganti menjadi PCA. Lalu ini menjadi PCB. Lalu ini menjadi S1. Dan ini menjadi S2. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat di atas. Nah, ini kita menggunakan kabel yang pertama kita gunakan itu adalah kabel strike untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, dari PCA ke switch 1 itu kita menggunakan fast Ethernet 0 ke di sini fast Ethernet 0/6. Nah, itu kita sesuaikan dengan modul. Nah, ini nih kita akan sesuaikan dengan modul ini. Lalu di sini kita ambil lagi kabel strike-nya. Kita akan hubungkan. Nah, di sini kita menggunakan fast Ethernet 18 0/18 ke PCB, itu kita ambil yang fast Ethernet 0. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan kabel cross itu untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, yaitu S1 dan S2 kita. Dimana di sini saya akan gunakan itu adalah fast Ethernet 0/1. Nah, di switch 2 juga saya akan menggunakan fast Ethernet 0/1. Lalu di sini kita juga akan menggunakan kabel konsol. Nah, ini kita ambil untuk menghubungkan dari PCA ke switch 1, di mana di sini di PCA-nya kita ambil yang RS232, lalu ke switch 1 itu kita ambilnya konsol. Nah, setelah itu kita hubungkan yang kedua, yaitu PCB, itu kita ambil RS232 ke switch 2, itu kita ambil juga konsol. Nah, ini sudah topologinya. Nah, di sini saya akan langsung melakukan konfigurasi sesuai dengan yang diarahkan di dalam modul. Nah, di sini saya akan bagi dua layarnya biar mudah untuk melihatnya. Nah, ini konfigurasi kita. Pertama saya akan konfigurasi dulu di PCA.
Itu kita ambil desktop, terminal, lalu oke. Nah, ini saya akan geser ke sini sedikit. Nah, ini kita bisa langsung enter saja. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi yang diminta di sini. Nah, di sini pada part satunya terdapat pada step 2 itu kita disuruh untuk memberi nama hostname-nya itu S1 dan juga S2 gitu. Jadi di sini saya akan langsung masuk dulu ke konfigurasinya menggunakan enable atau n. Lalu setelah itu di sini saya akan masuk ke konfigurasi terminal yaitu menggunakan conft. Nah, setelah sudah masuk ke konfigurasi terminal, di sini kita akan memberi nama yaitu hostname-nya S1. S1. Nah, lalu di sini diminta untuk disable DNS lookup-nya yaitu menggunakan no IP domain lookup. Jadi kita ketik di sini no IP domain lookup. Lookup, lalu enter. Lalu di sini kita diminta juga untuk assign privilege exact encryption passwordnya menggunakan enable secret class. Langsung saja di sini kita ketik enable secret class. Lalu enter. Nah, sudah. Lalu di sini kita akan masuk ke assign Cisco untuk konsol password dan juga enable loginnya. Nah, kita masuk di sini menggunakan line console 0. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke config lainnya. Di sini kita minta untuk masukkan password Cisco, passwordnya Cisco. Lalu kita disuruh login. Nah, setelahnya itu kita diminta untuk assign Cisco as the VTY password dan juga enable loginnya. Nah, sebelum kita masuk ke line VTY itu kita harus exit terlebih dahulu atau kita harus keluar terlebih dahulu. Nah, baru di sini kita masuk ke line VTY 015. Lalu enter. Nah, di sini juga kita sudah kembali masuk ke config line yang baru. Lalu di sini passwordnya sama, itu Cisco. Lalu kita diminta untuk login. Setelah itu, kita jangan lupa exit. Nah, lalu berikutnya itu kita diminta untuk encrypt the plain text password, itu enkripsi passwordnya menggunakan service password encryption. Itu service password encryption. Setelah itu enter. Lalu kita di sini diminta untuk membuat banner MOTD-nya. Nah, jadi karena ini susah, jadi di sini saya akan copy saja, copy paste. Ini paste. Nah, itu langsung enter. Nah, setelah itu kita diminta untuk ngerunning configuration the start itu dari startup konfigurasi kita ini. Nah, sebelum kita running itu kita harus keluar terlebih dahulu. Jadi kita exit dulu. Nah, di sini baru kita copy running untuk startup config kita. Enter. Nah, di sini sudah.
Lalu sekarang kita akan masuk ke PCB untuk membuat yang hostname S2-nya. Nah, ini kita bisa silang aja dulu. Nah, lalu di sini kita masuk ke PCB kita. Nah, ini PCB kita. Lalu di sini kita ambil desktop, terminal. Nah, ini kita oke. Kita geser sedikit. Oke, saya enter. Nah, itu sama dengan yang tadi. Nah, di sini kita bisa langsung masuk menggunakan enable atau n. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminalnya itu menggunakan conft. Nah, lalu setelah itu kita di sini diminta untuk membuat hostname-nya itu yaitu S2. Jadi kita harus buat hostname S2. Nah, di sini enter. Nah, di sini hostname-nya sudah berhasil kita buat. Lalu di sini seperti tadi no IP, domain lookup, enter. Lalu di sini juga diminta untuk membuat password secret, passwordnya itu class di menggunakan enable secret class. Kalau selalu enter. Setelahnya kita diminta untuk assign Cisco the console password dan juga enable login. Itu kita langsung aja ke sini menggunakan line console 0. Lalu enter, lalu passwordnya Cisco. Setelah itu login. Nah, kita harus keluar lagi sebelum kita masuk ke config LAN yang baru. Ya, kita exit. Nah, ini dia meminta kita untuk assign syscore untuk password dan juga enable login VTY-nya. Nah, karena tadi kita sudah exit, jadi kita di sini bisa langsung line VTY 015. Dan untuk passwordnya tuh sama Cisco. Lalu di sini diminta untuk login. Nah, di sini sebelum masuk lagi ke konfigurasi yang baru, itu kita harus exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke service password encryption, yaitu untuk enkripsi plain text passwordnya. Nah, di sini langsung kita buat service password encryption. Enter. Nah, di sini kita buat juga untuk banner NOTD-nya. Salin. Lalu di sini paste. Setelah itu enter. Nah, setelah itu kita baru bisa untuk copy running config-nya menggunakan startup config juga. Nah, setelah itu di sini kita harus exit terlebih dahulu atau keluar terlebih dahulu sebelum copy running-nya. Nah, di sini barulah kita buat copy running config untuk startup config kita. Nah, sini oke. Nah, ini selesai. Nah, di sini sudah oke, lalu ini selesai untuk yang part satunya. Nah, di sini kita akan masuk ke part 2, di mana di sini kita diminta untuk menamai VLAN-VLAN yang ada di sini. Nah, itu sesuai dengan tabel-tabel yang ada di sini tadi. Itu VLAN 10 manajemen, VLAN 20 sales dan juga berikutnya. Nah, di sini kita langsung saja menamakannya. Kita mulai dari PCA yang tadi. Nah, ini kita untuk PCB itu bisa di close saja dulu. Nah, di sini kita bisa kembali ke PCA. Di terminalnya. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung
Lanjutkan untuk masuk ke conft langsung. Untuk masuk ke konfigurasi terminalnya. Lalu setelah itu kita bisa mulai menamai VLAN-VLAN-nya, dimulai dari VLAN 10. Nah, name-nya itu adalah manajemen. Lalu VLAN 20. Name-nya itu adalah sales. Lalu VLAN 30. Name-nya operation. Lalu VLAN 99. Name-nya parking lot. Lalu di sini VLAN 1000 dengan name native. Oke. Setelah itu, setelah selesai menamai untuk semua VLAN-nya, nah di sini kita bisa exit terlebih dahulu atau keluar. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian B-nya. Yang ini untuk konfigurasi manajemennya. Setelah kita keluar, kita masuk langsung ke interface. Interface VLAN 10. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address dan juga subnet mask yang ada pada tabel tadi. Nih, salah. Ini seperti tabel ini. Nah, kita akan masukkan langsung VLAN subnet mask dari VLAN-VLAN ini dan juga IP address-nya. Nah, di sini kita masuk ke yang VLAN 10 terlebih dahulu. Jadi kita di sini buat interface VLAN 10, enter. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan IP address-nya. IP address. Dimana di sini IP address-nya adalah 192.168.10.11 dengan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Nah, setelah kita periksa dan subnet mask beserta IP-nya itu betul, kita bisa langsung enter. Lalu di sini kita masuk ke interface VLAN 20. 20 untuk memasukkan IP address dan juga subnet masknya. Untuk VLAN 20 sendiri itu 192.168.255.255.255.0. Enter. Lalu di sini kita masuk ke interface VLAN 30. 30 dengan IP address address-nya itu adalah 192.168.30.11.255.255.255.0. Enter. Lalu setelah itu kita bisa exit. Nah, di sini kita langsung lanjut ke bagian C, yaitu di sini kita diminta untuk memindahkan port-port yang tidak kita gunakan. Nah, itu kita tinggal masukkan saja langsung di sini karena kita udah exit tadi. Nah, itu kita bisa masukkan interface range-nya untuk memindahkan. Ini port-port yang nggak kita pakai ya, jadi mau kita pindahkan. Jadi kita menggunakan perintah interface range, dimana di sini kita menggunakan yang nggak terpakai itu dari Fastnet 2 sampai dengan 5.
Nah, tadi yang 6 kan kita pakai kan. Nah, jadi 2 sampai 5 itu kita pindahkan dulu, lalu kita sambung dengan F019 sampai dengan 24. Lalu juga kita tidak memakai G0/1 sampai dengan 2. Kita enter. Nah, itu kita akan pindah switch port mode. Kita akan aktifkan dulu switch port untuk aksesnya. Nah, ini kita enter, lalu kita masuk ke switch port access. Nah, karena kita akan memindahkannya ke VLAN 99, jadi kita masuk ke switch port access VLAN 99. Nah, di sini kita enterkan perintahnya. Lalu setelah itu kita shutdown terlebih dahulu. Enter. Nah, lalu di sini kita exit. Oke. Lalu di sini kita langsung masuk ke step 2-nya, di mana di step 2 ini kita akan menggunakan port VLAN-nya sesuai dengan tabel dan konfigurasi menggunakan static access mode. Lalu di sini kita bisa langsung ke switch port mode access ke. Nah, lalu di sini kita akan lanjut ke step 2-nya, yaitu assign VLAN to correct switch interface. Nah, di sini kita akan masukkan interface F06-nya. Lalu enter. Lalu kita switch port mode access. Di sini kita masuk ke switch port. VLAN. Nah, di sini kita menggunakan VLAN 20. Lalu di sini kita enter. Kita pindahkan dia ke VLAN 20 ya. Nah, ini tuh gunanya tuh untuk yang kita pakai itu kita letakkan dia di VLAN 20. Lalu kita enter. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Nah, sekarang setelah kita exit, kita akan melihat dengan menggunakan perintah show VLAN brief. Jadi di sini kita bisa masukkan perintahnya show VLAN brief. Enter. Ada yang salah. Ya, kita copy aja dari sini. Oh, masih salah ya? Maaf, ini kita harus keluar lagi dulu. Kita harus exit lagi dulu. Nah, di sini baru kita tekan yang show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat di mana port-port yang tidak kita gunakan itu dia sudah pindah ke VLAN 99. Nah, ini dia. Lalu yang kita gunakan itu ada di port 20. Nah, lalu ada di VLAN 20 di port Fast Ethernet 0/6. Nah, sekarang kita akan masuk ke untuk S2-nya. Di sini kita yang S1, yang PCI-nya bisa kita langsung
close aja, lalu kita masuk ke PCB terminal. Oke, nah ini terminal yang tadi. Di sini diminta password, itu passwordnya Cisco. Nah, di sini untuk S2-nya kita akan mulai dari yang step 2, yang part 2-nya tadi. Nah, di sini kita akan langsung lakukan konfigurasi dengan konfigurasi terminal dengan conft. Nah, di sini kita masuk dengan conft. Lalu di sini kita akan lalu di sini kita akan mulai dengan penamaan VLAN-nya, yaitu VLAN 10 dengan name management. Lalu VLAN 20 name-nya self. VLAN 30 name-nya operation. VLAN 999 tuh name-nya parking lot. Terus VLAN 1000 dengan name native. Oke, selesai pemberian nama VLAN, itu kita exit. Lalu di sini kita akan masuk dengan masuk ke konfigurasi manajemen interface di switch itu menggunakan IP address. Nah, di sini kita hanya menggunakan VLAN 10. Uh, maka kita hanya akan menggunakan IP address yang VLAN 10 saja. Jadi di sini kita masuk langsung interface VLAN 10. Nah, di sini mana IP address-nya? Yes. Itu ada 192.168.10.12 2 dengan subnet mask 255 255 255 255 0. Ini langsung kita enter. Nah, lalu selesai IP address itu kita exit langsung. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi di mana kita di sini akan memindahkan port-port yang tidak terpakai ke VLAN 99. Nah, di sini kita sudah exit tadi, jadi kita langsung masuk ke interface range. Ini yang tidak terpakai. Itu ada di range ini. Nah, ini kita bisa langsung enter. Lalu kita masuk ke switch portnya. Switch port mode access. Lalu kita masuk ke switch port access VLAN 999-nya. Lalu di sini kita shutdown.
enter. Nah, di sini setelah shutdown kita bisa exit dulu. Nah, lalu kita lanjutkan di konfigurasi S2-nya, yaitu kita memindahkan port yang kita pakai yaitu port 18 ke VLAN 30. Jadi di sini kita mulai dengan interface VLAN 30. Oh, salah. Di sini kita akan mulai dengan interface F0/18. Enter. Setelah itu, oh itu ada yang salah, enter. 18, maaf ya. Lalu di sini baru kita masuk ke switch port. Switch port mode access. Lalu kita pindahkan ke switch port ke VLAN 30. Nah, di sini dia sudah selesai kita pindahkan. Nah, untuk melihat apakah dia betul atau tidak dapat eh, pindah, nah itu kita akan exit terlebih dahulu. Exit. Nah, ini kita exit lagi. Kita keluar. Nah, di sini baru kita masukkan perintah show VLAN brief. Nah, di sini port-port yang tidak terpakai itu sudah pindah ke parking lot atau VLAN 999. Nah, sementara yang kita pakai itu ada di port 18 di VLAN 30 dengan nama operation dengan status aktif. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi manual untuk terang interface-nya menggunakan F01-nya. Nah, ini kita bisa langsung silang aja ya yang ini. Kita close dulu. Kalau tadi lupa exit, biar nanti aja ya. Lalu kita masuk kembali ke PCA. Lalu ke terminal. Lalu oke. Biar kelihatan kita geser ke sini dulu. Nah, di sini tadi kita bisa langsung conft aja. Oke, kita akan masuk konfigurasi terminal kita. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan interface Fast Ethernet 01-nya. Jadi menggunakan perintah interface F0/1 lalu enter. Nah, kita di sini akan masuk ke switch port mode terangnya dengan menggunakan perintah switch port mode terang. Lalu enter. Enter lagi. Nah, setelah masuk kita akan lanjut ke switch port, masukkan lanjut ke bagian B-nya ini, yaitu switch port terang native VLAN 1000. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, lalu kita lanjut ke C. Di sini kita diminta untuk konfigurasi switch portnya lagi. Sini kita switch port. Ini untuk load untuk spesifikasi VLAN-nya itu kita menggunakan VLAN 10, 20, 30 dan 1000. 20, 30 dan juga 1000.
Lalu kita enter. Nah, setelah selesai kita masuk ke sini, kita akan keluar terlebih dahulu, yaitu kita exit dulu. Lalu kita exit lagi. Nah, ini kita salah, enter dulu. Nah, di sini kita udah keluar, lalu kita bisa masuk ke melihat statusnya itu kita bisa menggunakan perintah itu adalah show interface trunk. Ini kita masuk ke sini show interface trunk, apakah dia berhasil atau tidak. Nah, di sini dia berhasil. Kita bisa lihat portnya, lalu modenya itu versi 1 dengan mode on, lalu encapsulationnya 8012, statusnya trunking dengan native VLAN-nya itu 1000. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke bagian S2-nya. Nah, yang ini kita bisa close aja dulu. Terminal. Ya, oke. Nah, di sini kita akan masuk ke conft. Conft. Lalu setelah itu kita ulangi yang ini tapi di bagian S2-nya, yaitu interface nah, sekarang kita lanjut ke part 3 step 1 untuk bagian S2-nya. Kita langsung masuk ke interface F0/1. Lalu enter, kita masuk ke switch port. Switch mode. Kita bisa masuk ke switch port mode trunk. Enter. Nah, lalu kita masuk ke switch port trunk native VLAN 1000. Lalu enter. Lalu setelah itu kita masuk ke switch port port trunk load VLAN di sini 910, 20, 30 dan VLAN 1000. Setelah itu kita enter. Nah, setelah selesai itu kita akan keluar dulu. Jadi di sini kita exit dulu. Kita exit lagi. Nah, di sini baru kita akan tampilkan yang tadi itu show interface trunk. Nah, kurang lebih hasilnya sama dengan yang pada S1 tadi, yaitu di sini dengan portnya Fast Ethernet 0/1 dengan mode on, encapsulation-nya 802.1q, statusnya trunking dengan native VLAN-nya itu 1000. Nah, di sini pada step 2-nya itu kita diminta untuk verify connectivity, yaitu kita ping dari PCA ke S1 VLAN 20, lalu
juga dengan PCB to ke switch 2-nya apakah sukses atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan perintah. Nah, kita masuk ke S1-nya dulu. Ini PCA-nya S1-nya dulu. Tadi kita di S2, sekarang kita masuk ke S1. Nah, ini kita tinggal enter aja. Lalu di sini kita masukkan perintah show run. Nah, ini keluar yang seperti ini, kita enter aja. Nah, ini berarti dia sukses ya. Ini kita enter terus. Nah, ini sesuaikan dengan yang ini. Nah, ini ada semua. Nah, ini sesuai dengan yang ini. Sampai nanti. Nah, di sini dia sudah end, jadi dia sudah sama dengan yang ini. Nah, lalu sekarang kita akan cek pada S2-nya apakah sesuai atau tidak. Nah, ini tadi sudah sesuai ya yang S1-nya. Untuk show-nya berarti kita sudah berhasil di S1. Lalu sekarang kita pindah ke PC yang kedua yaitu PC B. Di terminalnya tadi aja, lalu ke sini. Nah, di sini kita akan lakukan juga hal yang sama yaitu show run. Nah, ini tinggal kita enter terus. Nah, ini sama ya dengan yang di sebelah sini, yang di S2-nya juga. Ini kita tinggal samakan dengan yang sebelah sini, lalu N. Nah, dia udah sampai N. Nah, ini sama ya, FT04, 515, login, N. Nah, ini sudah sama semua. Baiklah, sekian pengerjaan tugas praktikum dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.